Kita lihat maupun kita dengar informasinya. Ada orang yang lagi sakarat, dia berucap kata-kata yang aneh-aneh. Bahkan ada yang berkata-kata kotor, betul tidak? Iya. Dalam kondisi orang antara sadar tidak sadar. Biasanya orang lagi sakarat akan berbuat apa yang biasa dia perbuat selama ini, akan berucap apa yang biasa dia ucapkan selama ini. Ini dia sakarat. Maka kondisi ketika orang lagi sakarat, maka dia membutuhkan kepada orang yang ada di sampingnya untuk menuntunnya bagaimana dia bisa menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan terhadap orang yang lagi sakarat itu adalah apa? Mentalkinkannya kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis keluarkan oleh Imam Muslim? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kalian mentalkinkan orang yang menghadapi kematian, orang yang lagi sakarat di antara kalian, la ilaha illallah. Talkinkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga diharapkan orang yang kita talkinkan kalimat tersebut dalam kondisi dia sakarat, antara sadar dan tidak sadar seperti itu, dia mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang yang akhir ucapannya ketika berpisah dengan dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di sini, hadis yang disahihkan oleh Syekh dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika berpisah dengan dunia ini adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud dari mentalkinkan? Apa maksud dari mentalkinkan? Lakinu mautakum, talkinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Mentalkinkan maksudnya adalah dengan mengucapkan, mengajarkan, secara bahasa artinya mengajarkan. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Mumti ini menjelaskan ada dua cara, dua bentuk mentalkinkan la ilaha illallah kepada orang lagi sakarat. Dua cara ini disesuaikan dengan kondisi orang yang lagi sakarat itu. Jika seandainya orang yang lagi sakarat itu adalah orang kafir, atau dia orang beriman namun kita melihat dia orang yang kuat, mampu dia untuk menahan beban beratnya sakarat itu, maka cara mentalkinkannya hendaknya dia talkinkan dengan ucapkanlah dalam bentuk perintah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana dahulu Nabi SAW ketika beliau mentalkinkan pamannya Abu Talib yang lagi sakarat dalam kondisi kafir, apa kata Nabi SAW? Kul ya am, ucapkanlah wahai pamanku. Diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan. Ucapkanlah wahai pamanku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ya. Diharapkan dengan adanya penekanan ini, maka dia akan lebih fokus sehingga bisa untuk mengikuti dan mengucapkan kalimat tersebut. Namun kata Syekh, kalau seandainya orang tersebut adalah orang kita lihat dia orang beriman yang lemah imannya, bukan lemah imannya, yang lemah fisiknya, yang dia benar-benar terbebani oleh beratnya sakaratul maut,
Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cukup mentalkinkannya dengan mengucapkan langsung la ilaha illallah. Tidak perlu disertai dengan adanya perintah. Ucapkan la ilaha illallah. Hanya sebatas mengingatkan. Sehingga dalam kondisi seperti itu diharapkan dia ingat dan mau mengikuti kalimat tersebut. Kemudian yang perlu digarisbawahi ketika mentalkinkan itu, jika seandainya orang yang sakarat tersebut kita melihat dia telah mengucapkan kalimat tersebut, maka hendaknya orang yang ada di sampingnya diam. Berarti orang yang mentalkinkan itu harus memperhatikan orang yang lagi sakarat dia. Kalau dia sudah mengucapkan, kita lihat bibirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dah diam setelah itu. Banyak sekali kita melihat orang ketika mengucapkan la ilaha illallah, nyala diucapkan ya kan, baru ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya puyeng, atau hilang konsentrasinya. Kemudian atau barangkali kambuh emosi dia ketika itu, orang lagi sakarat. Maka diam, biarkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kecuali kalau seandainya nanti dia berbicara yang lain lagi. Nah, setelah dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia bicara lagi, de ange misal, diucapkan yang lain. Maka kata Syekh, ketika itu kembali talkinkan lagi. Talkinkan lagi. Apa tujuannya? Tujuannya bagaimana kita membimbingnya. Kalimat yang terakhir dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dia. Kemudian mendoakannya. Dan ketika itu berkata-kata yang baik. Makanya kita sampaikan tadi, kalau kita pergi melihat orang sakit, maka hendaknya kita datang ke tempat orang sakit tersebut. Tidak bisa hanya cukup duduk-duduk di luar saja. Datang, kemudian kita hibur dan kita doakan. Apa kata Nabi SAW? Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di sini. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha." Apabila kalian menjenguk orang yang sedang sakit, awil mayyita, atau kalian sedang melayat orang yang meninggal, faqulu khairan, maka hendaklah kalian mengucapkan yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan setiap ucapan yang kalian ucapkan ketika itu. Ya. Ketika melayat jenazah, ketika menjenguk orang yang sakit, maka banyak-banyak ketika itu mendoakannya dan banyak-banyak berkata-kata yang baik. Kok enggak melayat jenazah duduk-duduk di luar kumpul-kumpul bagunjang? Betul atau tidak? Iya, bagunjang. Padahal Nabi menyatakan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena ketika itu malaikat mengaminkan setiap yang kalian ucapkan itu. Ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan membacakan Yasin? Membacakan Yasin. Sering kita mendapati di saat orang mayat ila tabujua, kan gitu kan. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya membuka Al-Quran dan membaca Yasin. Apa hukumnya membaca Yasin ini? Pertama sekali, berselisih pendapat para ulama tentang syariat membaca Yasin untuk orang yang sedang sakarat, bukan untuk orang yang sudah meninggal.
Tapi untuk orang yang sedang sakarat, apa hukum membaca Yasin baginya? Perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini lantaran karena berselisihnya para ulama kita tentang menghukumi darjat hadisnya. Teks hadisnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah terhadap orang yang meninggal di antara kalian surat Yasin. Takhrij hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Hibban memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Semua riwayat ini dari jalur Sulaiman At-Taimi dari Abu Uthman, dari Lais An-Nahdi, dari bapaknya, dari Ma'qil bin Yasar secara marfu' dan sejenisnya. Al-Imam An-Nawawi menyatakan sanadnya lemah karena di dalam rawinya terdapat dua perawi yang tidak dikenal, majhul. Al-Imam Daruqutni menyatakan hadza haditsun dhaiful isnad majhulul matan. Imam Daruqutni menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, sanadnya majhul, matannya majhul. Dhaiful isnad, sanadnya lemah, majhulul matan, matannya teks hadis ini majhul, tidak dikenal. Wala yasihu fil babi haditsun, dan tak satu pun hadis yang sah dalam bab ini. Namun sekali lagi, sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hibban tadi ini mensahihkan hadis ini. Sehingganya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan hadzal hadis mukhtalafun fi. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Wa fihi maqal. Dalam hadis ini terdapat perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. Wa man kana indahu hadzal hadis hasanan ukhidha bihi. Maka ulama yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, maka mereka mengamalkan hadis ini. Oke, sekarang kita anggap hadis ini adalah hadis yang hasan, makbul, gitu ya. Kalau seandainya hadisnya kita anggap hadis lemah, selesai perkara. Berarti tidak disyariatkan baca Yasin. Kita anggap hadisnya hasan, diamalkan hadis ini. Walaupun demikian, kita juga harus benar di dalam memahami teks hadis ini. Ya. Kenapa? Karena hadis tadi menyatakan iqra'u ala mautakum, bacakan surat Yasin itu terhadap orang yang telah meninggal di antara kalian. Maksud yang telah meninggal di sini adalah maksudnya orang yang akan meninggal yang dalam kondisi sakarat, bukan orang yang telah meninggal. Kenapa? Pertama sekali, perhatikan, apakah teks hadis ini hampir mirip dengan laqinu ala mautakum la ilaha illallah? Betul atau tidak? Coba lihat di teks hadis yang pertama. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Apakah maksud hadis itu talkinkanlah orang yang telah meninggal di antara kalian la ilaha illallah? Apa itu maksudnya? Hah? Akan meninggal. Kalau seandainya maksudnya adalah laqinu mautakum, talkinkan orang yang telah meninggal di antara kalian la ilaha illallah, apa fungsi mentalkinkan? Talkin itu artinya apa tadi? Mengajarkan. Kalau dia sudah meninggal ada fungsi mengajarkan. Orang lama mati la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Hah? Orang sakit jiwa datang ke situ itu. Lah jadi meninggal disuruhnya baca la ilaha illallah. Itu arti talqin. Tapi apa maksudnya? Laqinu mautakum, talkinkan orang yang hendak meninggal, bukan orang yang telah meninggal. Dan ini biasa di dalam bahasa Arab, disebutkan sesuatu namun dia sesuatu yang akan menuju kepadanya, bukan sampai ke situ. Ini biasa dalam bahasa Arab. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Yusuf ayat 36. Surat Yusuf ayat 36. Di situ
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang datang kepada Nabi Yusuf kemudian menceritakan tentang mimpinya. Dia menyatakan inni arani asiru khamra. Sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi saya sedang memeras khamar. Pertanyaan muncul, apakah dia memeras khamar? Enggak. Karena khamar gimana memeras khamar? Tapi dia memeras anggur untuk dijadikan khamar. Yang dia peras anggur untuk dijadikan khamar. Namun di sini disebutkan asiru khamra, saya memeras khamar. Tapi maksudnya apa? Memeras anggur yang akan menjadi khamar. Itu biasa dalam syarah. Disebutkan lakinu mautakum, talkinkan orang meninggal, maksudnya orang yang akan meninggal. Orang yang sedang sakarat yang akan menuju kematiannya. Bisa dipahami? Baik. Maka ini juga makna dalam hadis tadi, iqra'u ala mautakum. Ucapkan atau bacakan Yasin terhadap orang yang akan meninggalnya. Maka kalau seandainya mautakum di dalam hadis lakinu mautakum tadi maksud orang sebelum meninggal, maka begitu pula di dalam hadis tentang Yasin, yaitu maksudnya apa? Bacakan Yasin bagi orang yang akan meninggal ledang sakarat. Bisa dipahami? Ya. Ustaz yang Ustaz minta di sini penjelasannya itu harus dipahami. Karena ini nanti akan disampaikan. Oke, saya tanya satu. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Iqra'u Yasin ala mautakum maksudnya adalah bacakan Yasin terhadap orang yang hendak meninggal? Lagi sakarat, bukan orang yang telah meninggal. Apa? Dalil pertama. Kemudian ada persamaan dari surat Yusuf ayat 36 di mana ada seorang yang mendatangi Nabi Yusuf menceritakan mimpinya bahwa ia sedikit memanagenya itu, mendisiplinkannya materi ini. Pertama, antum sampaikan kepada mereka, kalau maksud dari mautakum di dalam perintah membacakan Yasin tadi adalah orang yang telah meninggal, kan gitu. Kan hadisnya itu bunyi bacakanlah Yasin terhadap mautakum, ala mautakum, orang telah meninggal. Kalau kita pahami di sini maksud mautakum di sini orang yang telah meninggal, bagaimana dengan hadis mentalkinkan? Itu juga menggunakan kata-kata mautakum, betul? Lakinu mautakum. Kalaulah seandainya memang maksud mautakum untuk orang telah meninggal, berarti kita pahami juga mentalkinkan itu juga ditalkinkan bagi orang yang sudah meninggal. Kalau memang seperti itu maknanya, apa fungsinya kita mentalkinkan kepada orang yang sudah meninggal? Karena dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Makanya setiap para ulama sepakat bahwa mentalkinkan itu bukan untuk orang yang telah meninggal, tapi akan meninggal. Walaupun dalam hadis tersebut menggunakan kata-kata mautakum, tapi maksudnya akan meninggal. Duduk sampai di sini. Dalil kedua, kiaskan. Kalau seandainya dalam hadis talqin tadi mautakum diartikan sebelum meninggal, maka begitu pula dengan hadis membaca Yasin tadi. Ala mautakum maksudnya orang yang akan meninggal, bukan telah meninggal. Baik. Adapun kalimat mautakum lalu diartikan sebelum meninggal, akan meninggal, padahal kalimatnya mautakum, kita katakan itu biasa di dalam bahasa Arab. Disebutkan sesuatu padahal dia sebelum sesuatu tersebut, proses menuju sesuatu itu biasa dalam bahasa Arab. Dalilnya apa? Surat Yusuf ayat 36.
Inni arani a'siru khamra. Aku melihat dalam mimpiku aku sedang memeras khamar. Apakah khamar yang dia peras? Enggak, khamar itu cairan. Bagaimana dia memeras cairan? Tapi yang dia lihat itu apa? Dalam mimpinya dia sedang memeras anggur. Kenapa disebutkan khamar? Karena anggur yang dia peras ini akan menjadi khamar. Biasa dalam bahasa Arab disebutkan dia memeras khamar, padahal yang dia peras itu anggur yang akan menjadi khamar. Disebutkan mautakum, padahal maksudnya dia akan menuju kepada kematiannya. Hah? Akan menuju kepada kematiannya. Bisa dipahami? Baik, pendalilan berikutnya. Kalau tadi seandainya lagi kalimatnya, kalau dari buat apa tadi perkara yang dilakukan terhadap orang sekarang tadi, dan yang ke membacakan Yasin ini derajat hadisnya hasan, mana yang kita amalkan jadi mentalkinkan la ilaha illallah atau membacakan Yasin? Oh, mentalkinkan otomatis. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim kan? Riwayat Imam Abu Dawud tadi, mentalkinkan itu tidak perlu dibahas. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke. Itu tidak masalah. Sekarang pembahasan berikutnya itu adalah apakah kita juga disyariatkan membaca Yasin setelahnya? Nah, ini lagi. Ya, nanti kita akan bahas apa fungsi membaca Yasin itu bagi ulama yang menyatakan itu disyariatkan. Oke. Dalil yang kedua terlebih dahulu masih dalam bentuk bantahan. Dalil yang kedua, kalaulah seandainya membaca Yasin itu disyariatkan bagi orang yang sudah meninggal sebagaimana zahir dari kalimat hadis tersebut, iqra'u ala mautakum. Lalu kita artikan bacalah Yasin bagi orang telah meninggal. Memang ini maksud dari hadis ini. Kenapa ini tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Betul atau tidak? Padahal Nabi memerintahkan bacakan Yasin. Ya. Para sahabat Nabi SAW banyak yang meninggal dunia. Orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW bahkan meninggal dunia. Hamzah meninggal dunia. Betul atau tidak? Para sahabat-sahabat syuhada meninggal dunia. Adakah kita temukan tak kala sahabat meninggal dunia, para sahabat yang lain atau Nabi sendiri ketika sedang berkunjung ke rumah duka kemudian membacakan Yasin? Tidak ditemukan. Padahal mereka orang yang paling mengerti tentang syariat Islam ketimbang kita. Ya. Lalu kita temukan. Kenapa tidak mereka lakukan ini? Menjelaskan bukan karena mereka tidak tahu atau mereka tidak mentaati perintah Nabi di sini. Akan tetapi karena memang tak disyariatkan membaca Yasin bagi orang yang sudah meninggal. Pendalilan yang keempat, di dalam surat Yasin itu sendiri terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan untuk peringatan bagi orang yang hidup. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang yang hidup. Untuk orang yang hidup. Ada pun bagi orang yang meninggal, ada lagi. Bukan Allah turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Betul tidak? Iya, hudan linnas. Bagaimana itu bisa dijadikan petunjuk bagi orang telah meninggal dunia? Al-Quran diperintahkan untuk ditadaburi, itu bisa bagi orang yang hidup. Bagi orang yang telah meninggal dunia, Al-Quran diperintahkan untuk dibaca, itu bagi orang yang hidup. Bagi orang yang telah meninggal dunia, makanya di dalam surat Yasin itu sendiri, lihat itu. Surat Yasin ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70 Allah sebutkan. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kata Allah. Dan kami tidaklah mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW itu syair-syair. Sebagaimana tuduhan mereka, ini syair-syair. Disyairi majnun. Syair-syairnya orang gila. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak mengajarkan kepadanya syair-syair. Wa ma yanbaghilahu, dan itu tidak layak baginya. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tidak lain yang Allah turunkan kepadanya itu apa?
zikrun, peringatan, penjelasan, wa Qur'anun mubin, dan Al-Quran. Untuk apa? Dalam ayat yang ke-70-nya Allah katakan liyundzira man kana hayyan, untuk mengingatkan orang-orang yang hidup, sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup, ya, wa yahiqul qaul 'alal kafirin. Nah, lihat ini ayat ini. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun seandainya kita menganggap hadis syariat membaca Yasin itu hadisnya hasan, diterima, ya, maka maksud hadis tersebut juga harus benar, yaitu membaca Yasin itu untuk orang yang sedang sakarat, bukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Apa fungsi dari membacakan Yasin bagi orang yang sedang sakarat itu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara fungsinya adalah karena di dalam ayat-ayat pada surat Yasin tersebut ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan tentang motivasi untuk segera masuk surga. Contoh surat Yasin ayat 26 sampai 27. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Aduh, kalau seandainya kaumku yang masih hidup di dunia, gitu ya maksudnya, mereka mengetahui bima ghafara li rabbi, dengan apa-apa dari ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala untukku, wa ja'alani minal mukramin, dan di mana Allah telah menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ketika dibacakan Yasin, maka diharapkan orang yang sedang sakarat tadi, di saat ruh hendak berpisah dengan jasadnya itu, ruhnya gampang keluar. Kenapa? Karena mendengarkan ayat bahwasanya surga menunggunya, ampunan Allah menunggunya, kemudian kemuliaan Allah ada untuknya. Nah, ini dia fungsinya. Hah? Surat Yasin ayat 26 sampai 27. Baik. Namun sebagaimana telah kita sampaikan, sebagian para ulama menyatakan syariat membaca Yasin bagi orang sakarat hadisnya lemah, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Albani, Al-Imam An-Nawawi dan kitabnya Al-Adhkar juga menyatakan hadisnya lemah. Baik. Kita lanjutkan. Perkara-perkara yang harus dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Selesai. Tadi sakarat, kemudian sekarang telah meninggal. Kita berharap dia sebelum meninggal telah membaca la ilaha illallah, karena kita sudah talkinkan tadi. Apa yang harus kita perbuat ketika orang telah meninggal dunia? Pertama sekali adalah menutupi mata si mayit. Menutupi mata si mayit. Kenapa? Karena Nabi SAW menceritakan bahwasanya ruh ketika berpisah dengan jasad, maka ruh keluar itu diikuti oleh pandangan matanya. Kemana ruhnya itu dicabut, maka matanya akan membelalak melihat ruh dicabut. Sehingga ruh berpisah dengan jasad dalam kondisi matanya terbelalak, terbuka. Maka disyariatkan bagi orang yang ada di sampingnya untuk menutupi matanya. Apa kata Nabi SAW? Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut maka akan diikuti oleh pandangan matanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, mendoakan si mayit tersebut. Mendoakan si mayit. Ya. Bagaimana doanya? Doakan untuk si mayit tersebut ampunan, dan doakan untuknya kelapangan kuburnya, diterangkan kuburnya, diluaskan kuburannya, dijauhkan dari azab kubur dan seterusnya. Kemudian doakan pula untuk para penggantinya. Nah,
Dahulu ketika Nabi SAW mendapati Abu Salamah meninggal dunia, ya, Nabi SAW setelah menutupi matanya Abu Salamah, kemudian Nabi mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah dosanya Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian wakhlifu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah, ya, dalam anak keturunannya yang ada setelahnya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya wahai Rabb semesta. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, dan lapangkanlah kuburannya dan terangilah kuburannya, ya, lapangilah kuburannya dan terangilah kuburannya. Baik, ini doanya. Berarti kalau kita mendoakan boleh Allahumma gfir li fulan, sabit namanya. Kemudian warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat darjatnya. Wakhlifu fi aqibihi minal ghabirin, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Kalau laki-laki, kalau perempuan waghfir lana walaha ya rabbal alamin. Wafsah la fi qabrihi, gitu ya, dan lapangkan kuburannya. Wa nawwir lahu fiha wa nawwir laha fiha fi, dan terangi kuburannya ya Allah. Seterusnya. Ini terjemahan hadisnya tidak berurutan, kemudian tidak selesai ini. Kurang. Bagi yang tidak bisa bacanya karena ini tulisannya gundul, ya, nanti cari di Google, ada itu. Baik. Kemudian setelah kita doakan, hati-hati jangan meratap. Jangan meratap. Dan ini yang sulit sekali dibendung di saat kondisi seperti ini, meratapi si mayit. Ya, kenapa? Karena meratap si mayit, meratapi mayat itu mudaratnya bisa dirasakan oleh si mayit dan juga dipikul oleh orang yang meratap. Ya. Dipikul oleh si mayit adalah lantaran karena jenazah atau mayit yang diratapi oleh keluarganya akan mendapatkan azab lantaran ratapan keluarganya tersebut. Nabi SAW menyatakan, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Kata Nabi SAW, orang yang diratapi oleh keluarganya akan diazab, yu'adzabu bima niha alaihi, akan diazab lantaran karena ratapan keluarganya tersebut. Nah, coba bayangkan itu. Kita mengira bahwa dengan ratapan kita ini menunjukkan akan besarnya duka kita, betul betul tidak? Akan dalamnya kasih sayang kita kepada orang yang meninggal. Ternyata itu yang membuat si mayat ini diazab oleh Allah lantaran karena ratapan kita. Yang kita harapkan itu adalah kebaikan untuknya, ternyata itu malahan keburukan yang akan diazab seseorang lantaran karena ratapan tersebut. Ya, kalau memang benar-benar kita orang yang sangat sayang kepada orang yang meninggal ini, maka seharusnya kita tidak akan meratap. Seharusnya kita tidak akan meratapinya. Baik, ini mudarat meratapi semayit yang kembali kepada semayitnya. Kemudian mudaratnya juga akan dipikul oleh orang yang meratap. Mana dia? Satu, dia berdosa besar. Orang yang meratap itu berdosa besar. Kenapa? Karena ratapan itu diharamkan di dalam Islam dan termasuk kabairu dzunub, dosa besar. Nabi SAW menyebutkan di sini. Silakan perhatikan hadisnya ini. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun.
ada 4 perkara yang ada pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tak kunjung ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama apa? Al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Oh, ambo darah biru. Ya kan? Ambo dari suku itu. Berbangga dia dengan nasab dan keturunan. Kemudian waqa'nu fil ansab atau mencela nasab. Kemudian wal istisqa'u bin nujum. Ya. Menetapkan hujan itu dengan bintang-bintang. Kemudian an-niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi semai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu, wanita yang meratapi semai, idza lam tatub qabla mautiha, kalau tidak kunjung bertobat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang terbuat dari timah cair. Wadir'un min jarabin, kemudian dipakaikan kepadanya pakaian dari kudis. Ya, ini semuanya pakaian-pakaian kehinaan, ya, pakaian-pakaian kehinaan. Nah, ini akan didapatkan bagi orang yang meratapi semai. Kemudian yang perlu diperhatikan setelahnya adalah bahwasanya ratapan itu tidak hanya dalam bentuk lisan saja. Ratapan itu kalau yang kita kenal ya, ratapan itu marato, ya enggak? Dengan lisan. Ucapan ini, ucapan itu, segala macam. Namun tidak hanya sebatas ucapan dengan lisan saja bentuk ratapan itu. Ada ratapan dengan bentuk ambalan badan. Dengan bentuk perbuatan anggota jawari. Apa contohnya? Nah, itu dia. Ratapan dalam bentuk memukul-mukul dada. Kemudian mensobek-sobek pakaiannya. Kemudian macak-acak rambutnya dan segala macamnya. Ini semua masuk dalam makna ratapan. Ya, masuk dalam makna ratapan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bersegera melakukan pengurusan jenazah. Bersegera melakukan pengurusan jenazah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian mengurusi jenazah. Fa in takun salihatan, kalau seandainya dia adalah jenazah yang soleh, fa khairun, maka berarti itu kebaikan, tuqaddimunaha alaih. Kalian telah menyegerakannya jenazah tersebut kepada kebaikannya. Wa in takun ghairu dzalik, kalau seandainya jenazahnya orangnya tidak soleh, fa syarrun, berarti itu keburukan, tadaunahu an riqabikum, berarti kalian telah menyegerakan untuk melepaskan keburukan tersebut dari pundak kalian. Ya. Nah, ini dia. Hadis ini menjelaskan kepada kita akan disyariatkannya menyegerakan pengurusan jenazah. Berarti dapat kita pahami sebuah kekeliruan, ya, budaya yang ada di beberapa tempat di masyarakat kita suka mengundur-mundur penyelenggaraan jenazah. Betul atau tidak? Beberapa tempat suka sekali. Si mayit ini meninggalnya malam, jam 10 malam, jam 8 malam. Kiranya sampai jam 1 siang alun duo diselenggarakan jenazah. Alasannya apa? Masih menunggu karib kerabatnya yang alun datang, alun berkumpul. Ya, baru diselenggarakan ketika lah jam 2, lah jam 3. Ini selesai dikebumikan di saat sudah mau masuk malam. Ini menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan asri'u, bersegeralah kalian. Ya. Bersegeralah kalian pelaksanaan mengurusi jenazah tersebut. Kemudian juga tidak termasuk
disyariatkan, tidak termasuk dianjurkan di dalam Islam, seseorang dikuburkan di tempat yang jauh dari daerah meninggalnya. Meninggalnya di Jakarta. Petang kami dapat informasi, bukan petang, ada beberapa yang silam. Si mayat kau meninggal di Jakarta. Kemudian keluarganya pakai dikuburkan di kampungnya. Kemudian dek musim Covid tidak bisa naik pesawat. Jo adi baik, jo ambulan dari Jakarta kemari. Baraha di mayat dia tutup. Anggaplah kencang-kencang 24 jam dari Jakarta kemari. Nyebrang tu saja habis waktu sekian jam, ya kan? Sudah berapa itu lamanya jenazah, ya kan? Apalagi di tempat kita ini betul-betul terkadang kita sering melihat pertengkaran terjadi ketika jenazah akan dibawa ke mak. Keponakan meminta mamak kami harus di tempat kami, padahal tampaknya ni di selawutnya, ya kan? Sementara nyo salamuko duit jo anak-anaknya jo bininya di Bunga Pasang dekat Sagonen. Apa salahnya meninggalnya di situ, ada tanah tempat pemakaman kuburkan di situ, sesuai dengan sunnah. Asri ubil jenazah kata Nabi, segera urusi jenazah itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah melunasi hutang-hutangnya. Ini penting ya. Kalau seandainya kita benar-benar ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, pertama yang harus kita perhatikan ketika telah meninggal dunia itu adalah ada tidak orang tua kita punya hutang. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu terikat, tergantung, terkatung-katung dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu. Dia baru terbebas tak kala hutangnya itu dilunasi. Ya. Tak kala hutang dilunasi. Makanya dahulu Nabi SAW ketika diminta untuk menyolati jenazah, Nabi SAW bertanya, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang pada? Ternyata orang tersebut memiliki hutang. Nabi SAW ta'akhir. Nabi SAW mundur, tidak mau. Kata Nabi SAW, salli ala janazati ikhwanikum. Solatkan jenazah saudara kalian. Tak mau Nabi menyolatkan. Melihat Nabi SAW mundur, tidak mau menyolatkan, muncullah salah satu sahabat yang menyatakan, dainu alayya ya Rasulullah. Hutangnya itu saya yang nanggung ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah dengan demikian ya si mayit telah berlepas diri dan tanggungannya ada pada anda? Kata sahabat tersebut, iya. Baru Nabi maju dan menyolatkan. Setelah berlalu 1 hari 2 hari, Nabi SAW bertanya, apakah telah ditunaikan utangnya? Kemudian kata sahabat tersebut, belum ya Rasulullah. Ya. Kemudian baru sahabat tersebut menunaikan hutang ketika itu. Kata Nabi SAW, al-an, sekarang baru dia bisa bebas. Baru dia bisa terbebas dari tuntutan hutang. Hutang tuh tidak bisa macam-macam, berbahaya. Ya. Baik. Kemudian yang kita harus lakukan setelahnya adalah menunaikan wasiatnya. Ini telah berlalu pembahasan kita tadi tentang menunaikan wasiat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' menyatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat seyogyanya wasiat itu ditunaikan sebelum jenazah dikuburkan. Di wasiat itu ditunaikan sebelum jenazah dikuburkan. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah menyatakan wasiat itu ditunaikan sebelum harta warisan, hartanya dibagikan. Baik, kemudian lagi hukum mengumumkan kematian dengan pengeras suara. Ya. Apa hukumnya? Mengumumkan kematian dengan menggunakan pengeras suara. Ini di dalam bahasa Arab yang dikenal dengan nama apa? An-na'yu. Ya, ini yang dikenal dengan istilah an-na'yu. Mengumumkan atau menyebarluaskan berita kematian seseorang. Ini namanya an-na'yu.
Permasalahannya adalah ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang berisi tentang larangan mengumumkan kematian. Nah, contoh ini disebutkan, tidak ada halamannya, lupa kita buat halaman ya. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Idza mittu fala tu'dhinu bi." Apabila nanti aku meninggal dunia, maka jangan kalian umumkan kematianku. Inni akhafu an yakuna na'iyan, karena aku khawatir itu termasuk dari an-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i, karena aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang dari an-na'yu, yaitu mengumumkan kematian. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan, iyyakum wan na'ya fa innan na'ya min amalil jahiliyah. Hendaklah kalian menjauhi an-na'yu, yaitu mengumumkan kematian, karena sesungguhnya mengumumkan kematian itu min amalil jahiliyah, termasuk dari amalan jahiliyah. Baik. Namun ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa ternyata dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan kematian. Ya, contoh hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati berita tentang kematiannya Raja Habasyi, Raja Najasyi. Ya. Kemudian wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'a takbiratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, kemudian memerintahkan sahabat untuk segera membuat shaf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung salat jenazah gaib. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyya sahibal Habasyah yaumal ladzi mata fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang kematian Raja Najasyi. Ya, rajanya penduduk Habasyah. Faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, istaghfiru li akhikum, hendaklah kalian mohonkan ampunan buat saudara kalian. Nah, ini hadis yang menjelaskan apa? Nabi dahulu mengumumkan tentang kematiannya Raja Najasyi. Hadis yang lain adalah hadis tentang seorang wanita yang bertugas mengurusi Masjid Nabawi. Wanita tersebut biasanya tugasnya mengurusi Masjid Nabawi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka tak kala wanita tersebut meninggal dunia, dan meninggalnya malam, kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi jenazahnya dan memandikannya dan seterusnya sampai menguburkan. Ya. Sahabiat dan yang lain. Kemudian setelah berlalu, pada siangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pasal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang wanita tersebut yang meninggal tadi. Kemana dia? Kok tidak dilihat? Kata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala kuntum adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitakannya kepadaku? Kenapa kalian tidak mengumumkannya kepadaku? Memberitahukannya. Kemudian kata Nabi, dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Fa'ata qabraha fa shalla 'alaiha. Nabi mendatangi kuburannya dan salat di kuburannya tersebut. Oke, pertanyaan muncul. Berarti boleh dong salat menghadap kuburan? Hah? Ini Nabi datang kuburan dan sholat kuburan. Nah, kita katakan bahwa sholat tidak boleh di kuburan, tidak boleh menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nabi juga menyatakan dalam hadis lain, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, Allah telah jadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci, bisa untuk beribadah dimanapun. Ilal masjid ila al-maqabir wal hamamat, kecuali hanya dua yang tidak boleh, yaitu kuburan, kemudian hammam, WC. Tapi kenapa Nabi sholat di kuburan ini? Nah, kata para ulama,
terkhusus untuk sholat jenazah ini boleh dilakukan di kuburan. Kenapa? Karena itu sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Itu sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Kenapa sholat yang lain daripada itu dilarang menghadap kuburan, dilarang dilakukan di kuburan? Karena di situ ada rukuk dan sujud dan tidak boleh. Gitu ya. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita juga berarti Nabi SAW dahulu mengumumkan tentang kematian. Hadis yang lain tak kalah Nabi SAW hendak mengutus pasukan untuk berperang sebelum meninggal. Kata Nabi SAW menceritakan bahwasanya nanti ya bendera peperangan itu akan diambil oleh Zaid. Kemudian Zaid akan meninggal dunia, dan ini Nabi mengumumkan kepada bala tentara yang disiapkan oleh Nabi untuk pergi berperang ini. Nanti dalam peperangan itu ya bendera peperangan akan diambil oleh Zaid, kemudian Zaid akan meninggal syahid. Kemudian bendera akan diambil alih oleh Ja'far, kemudian Ja'far pun juga meninggal. Kemudian diambil oleh Ibnu Rawahah, dan kemudian Ibnu Rawahah pun juga akan meninggal. Kemudian terakhir akan diambil oleh Saifun min suyufillah, ya Saifullah, hatta fatahallahu alaihim, sampai kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Siapa itu? Khalid bin Walid. Dalam hadis ini Nabi juga mengumumkan akan meninggalnya Zaid, akan meninggalnya Ja'far, dan seterusnya. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan bahwa tidak seluruh bentuk an-na'i itu dilarang. Nah, ini kesimpulan pertama. Tidak seluruh bentuk an-na'yu mengumumkan kematian itu dilarang, karena terbukti Nabi pernah beberapa kali mengumumkan tentang kematian. Lalu muncul pertanyaan, mana dia mengumumkan kematian yang diharamkan? Kata para ulama, mengumumkan kematian yang diharamkan itu adalah mengumumkan kematian ala jahiliyah, sebagaimana caranya orang-orang jahiliyah dulu. Bagaimana cara orang-orang jahiliyah dahulu mengumumkan? Disebut oleh para ulama, orang jahiliyah dulu ketika mengumumkan kematian, mereka pergi ke pasar-pasar, mereka pergi ke rumah-rumah, mengetuk pintu, kemudian meneriakkan telah meninggal orang yang kita cintai, orang yang berjasa kepada kita, dan seterusnya. Ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah di mana pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu itu berisi tentang tidak menerima takdir Allah. Jadi mereka berbuat seperti itu seolah-olah mereka protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dicela, ini yang diharamkan. Bisa dipahami? Namun kalau seandainya mengumumkan kematian itu akan memberikan manfaat kepada si mayit, dengan dia umumkan kematian, orang tahu, kemudian orang memintakan ampunan kepada Allah untuk si mayit tersebut, apakah ini diharamkan? Kata para ulama kita, ini tidaklah diharamkan. Bisa dipahami? Tidak diharamkan. Baik. Bagaimana mengumumkan kematian lewat mukabbirus shaut? Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz mengumumkan kematian lewat mukabbirus shaut, pengeras suara, ini termasuk dari bentuk na'yul jahiliyah yang diharamkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Namun wallahu taala alam, setelah kami mengkaji dan segala macamnya, kami menemukan fatwa dari Syekh Syekh Shalih Fauzan menyatakan bahwasanya selama jelas maslahat mengumumkan itu kepada si mayit walaupun dengan menggunakan mukabbirus shaut, pengeras suara, maka itu tidaklah dilarang dan tidak termasuk na'yul jahiliyah. Ya, wallahu taala alam, kami lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Kemudian selesai pembahasan kita ini, kita siap-siap untuk memandikan jenazah. Perangkat memandikan jenazah. Ada beberapa perangkat untuk memandikan jenazah yang harus kita perhatikan. Pertama, sarung tangan.
ya, atau kain untuk dipakai yang bisa dililitkan ke badannya, ke tangannya, sehingga dia tidak akan mengotori najis atau tidak akan mengotori atau tidak akan menyentuh aurat si mayit. Walaupun kita orang yang memandikan jenazah, tetap kita tidak boleh menyentuh ya, kemaluan si mayit. Maka pakai sarung tangan. Kemudian di sini disebutkan masker penutup hidung. Ya, kalau seandainya orang meninggal ini dia berpenyakit, apalagi penyakitnya menular dan segala macamnya, ya. Spons penggosok kain atau membersihkan badan si mayit. Ya, ini kalau seandainya ada. Kalau seandainya anda bisa digunakan kain kafan itu. Kain kafan itu dipotong-potong, kemudian itu yang dijadikan sebagai bahan atau benda untuk menggosok badan si mayit. Kalau ada sponsnya silakan. Ini al-amru fihi wasi', boleh. Kapur barus, ya, kapur barus, dan usahakan kapur barus itu sudah digiling, ya, sudah halus. Nanti itu akan dimasukkan ke dalam airnya, diaduk. Kemudian juga itu nanti yang akan ditaruh di mana? Di atas kain kafannya itu. Kemudian daun bidara, ini jika ada. Mana nanti busanya dari daun bidara ini akan dijadikan sampo. Namun kalau tidak ada daun bidara, boleh diganti dengan sampo saja. Kemudian 1 ember sebagai wadah air. Ya. Oh, di kampung ambo tak 1 ember Ustaz. 5 embernya Ustaz. Nah, kita katakan bahwa ya, tetap dalam memandikan jenazah itu kita harus ikhtisar. Harus hemat dalam menggunakan air. Sebagaimana berwudu, kita diperintah oleh Nabi untuk hemat menggunakan air. Hah? Kemudian berikutnya 1 ember wadah yang berisi air yang sudah dicampur barus. Berarti berapa embernya? 2 ya, 2. Kita minta nanti 3 lah. Gitu. Antisipasi cadangan. 1 gayung. Ya, 1 gayung. Kemudian kain untuk menutupi aurat si mayit. Ini kain ini kita bentuk nanti 3. Kain yang digunakan untuk menutupi si mayit ketika memandikan, kemudian ketika telah dimandikan. Kemudian anduk. Ya. Kemudian plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada si mayit. Ini kalau seandainya korbannya itu tabrakan, cucuran darahnya, supaya darahnya tidak terus mengalir, kasih plester itu. Gunting kuku, bisa sudah dijahit Pak dokternya. Ya misalnya darahnya masih keluar misalnya Pak dokter. Oh memang sudah ada di situnya ya. Oke. Kemudian gunting kuku, ini untuk gunting kukunya kalau ada kuku jenazahnya yang panjang dan segala macam. Disyariatkan pada Ustaz. Ini nanti ada pembahasannya ya. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Mana materinya? Apa maksud dari fardu kifayah? Apa maksud dari fardu kifayah? Sebuah kewajiban yang jika sudah dilakukan oleh sebagian, maka gugur kewajiban yang lain. Namun kalau tidak ada yang melakukannya, semuanya berdosa. Ya. Kemudian tidak boleh memandikan jenazah berlawanan jenis. Pak dokter tidak memandikan jenazah produksi. Kecuali 3 kondisi. Ini boleh. Pertama, suami istri. Boleh. Ya. Makanya dahulu ketika Fatimah meninggal dunia,
Yang memandikan jenazah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq hendak meninggal dunia, berwasiat yang memandikannya istrinya. Ya, Ummu Rumman kalau tidak salah. Maka suami istri itu boleh ya memandikannya. Kemudian yang kedua, laki-laki yang memandikan budaknya yang boleh baginya menggaulinya. Jadi wanita yang boleh digauli itu hanya dua. Pertama, istri dengan melalui akad pernikahan yang sah. Yang kedua, budak wanita tanpa melalui akad pernikahan. Ini boleh. Budak wanita. Tidak. Kenapa boleh? Karena pada hakikatnya budak itu adalah hartanya miliknya. Namun ketika budaknya itu hamil dan melahirkan anak, maka anaknya merdeka karena dia mengikuti nasab ayahnya. Namun ibunya tadi gimana? Ibunya itu tetap budak. Maka di antara alamatus saat, tanda-tanda hari kiamat itu, antalidal amatu rabbataha, kata Nabi. Tak kalah muncul ya si budak melahirkan tuannya. Bagaimana kisahnya budak melahirkan tuan? Ini dia kisahnya. Ketika budak digauli oleh tuannya, kemudian budak tadi hamil dan melahirkan anak, anaknya merdeka mengikuti ayahnya, berarti bagi si budak itu tuannya. Betul atau tidak? Itu tuannya. Sehingga ketika itu anaknya sendiri telah menjadi tuannya. Yang mana anaknya ingin menjualnya, silahkan. Karena itu ibunya menjadi harta bagi anaknya. Ini hukum perbudakan. Sekarang ada Ustaz, sekarang tidak ada, tapi nanti akan terjadi lagi perbudakan. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat itu dia terjadi perbudakan lagi. Makanya fikih perbudakan itu tetap ada. Kemarin ketika kita bahas masalah ini di kalangan kajian ibu-ibu majelis taklim, baru selesai kajian ibu-ibu berbondong-bondong ke tempat Abu. Hoi, dia protes Ustaz. Apa itu? Tak terima ibu-ibu. Masa ya Ustaz boleh menggauli budak tanpa pernikahan? Oh boleh. Ya. Kok bisa lah Ustaz nyo gauli tanpa pernikahan? Allah yang telah menetapkan. Allah menyatakan surat apa itu? Famani betagho. Nah, ini Allah sebutkan ya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat yang mulai dari ayat kelima. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka, ya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak tercela. Famani butagha wara zalika, siapa yang masih mencari di luar itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Baik, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa kok sampai ke sini materi kita tadi. Oke. Ternyata yang kedua yang boleh ya, berlawanan jenis yang memandikannya itu adalah laki-laki yang memandikan budak wanitanya. Namun ingat, yang boleh baginya menggaulinya. Apa maksudnya? Kalau seandainya budak yang dia miliki ini sudah menikah, punya suami, boleh bagi dia? Tidak boleh bagi dia untuk memandikan budak wanita tersebut. Walaupun budaknya sendiri. Kemudian apa yang ketiga? Boleh memandikan lawan jenis untuk anak berusia di bawah 7 tahun. Memandikan jenazah anak wanita misalnya, ya, namun usianya di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anak yang usianya di bawah 7 tahun itu belum ada aurat baginya. Belum ada aurat baginya. Ya. Baik. Kemudian syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Ada syarat-syaratnya. Tidak setiap orang bisa.
Mana dia syarat-syaratnya? Yang pertama, tidak berlawanan jenis kecuali dalam 3 hal tadi. Kemudian dia muslim atau muslimah. Kemudian baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Kemudian amanah. Perhatikan betul syarat yang keempat ini. Orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang amanah. Ya. Tidak boleh orang yang emberan untuk ikut memandikan jenazah. Kenapa? Karena wajib bagi orang yang memandikan jenazah itu untuk menutupi aib-aib semayit yang dia temukan ketika proses memandikan jenazah. Dan kalau seandainya dia bicarakan, dia beberkan setelah selesai memandikan jenazah, maka kata para ulama kita, itu termasuk dari menghibahi si mayit. Termasuk dari menghibah. Ya. Dan kita tahu bagaimana tentang dosa ghibah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika proses memandikan jenazah itu, ya, kita disyariatkan atau dianjurkan untuk memperkecil jumlah orangnya. Jenazah satu ini kalau seandainya mampu dilakukan hanya oleh 2 orang, cukupkan 2 orang. Karena semakin kecil juga peluang, semakin sedikit semakin kecil peluang orang yang menghibahkan. Peluang ghibah itu semakin kecil. Baik. Kemudian ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak disyariatkan memandikan jenazah itu di tempat terbuka. Ini sering terjadi ketika jenazah hendak dimandikan, itu dimandikan di ruangan tengah. Satio orang yang datang melayat ikut mencalik. Betul atau tidak? Bahkan divideokan, kemudian dikirimkan di media sosial. Proses memandikan jenazah ayah kami, kira anaknya kira yang makarajo terkait itu. Memandikan dak satu, cuma mengambil video, diviralkan setelah itu. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Maka usahakan memandikan jenazah itu di tempat tertutup. Kemudian dicukupkan orang yang terlibat hanya orang yang dibutuhkan saja. Kalau cukup 2 cukup, kalau tidak 3 sudah. Ya, sehingga tidak perlu satu kampung untuk ikut memandikan jenazah. Kemudian proses memandikan jenazah. Bagaimana tentang proses memandikan jenazah? Nah, ini nanti kita bahas insyaallah sore ya. Karena ini penjelasannya agak panjang dari satu poin kepada poin ke berikutnya. Insyaallah kita cukupkan dulu materi hari ini sampai di sini. Kemudian kami persilakan kepada peserta kalau sekiranya ada yang ragu, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan. Selama dengan cara yang baik, insyaallah kita layani baik-baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terus seandainya di tengah-tengah masyarakat kita, dengan kita penyelenggaraan jenazah, kita terkena kesehatan kita, maka kita tidak Oke.
Kalau seandainya kita menemukan penyelenggaraan jenazahnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, apakah kita harus ikut atau boleh kita tinggalkan saja, tidak ikut campur? Pertama sekali, kalau seandainya yang meninggal itu adalah orang yang kita cintai, ibu kita, ayah kita, anak kita, dan segala macam, maka jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Justru kita harus mengambil peran penting di situ. Kalau tidak bisa 100% untuk kita luruskan, kita rubah, paling tidak kita minimalisir, ya kan? Kemudian selama itu benar, maka ikuti dan tidak usah dipermasalahkan. Tapi kalau seandainya ada yang memang yang tidak sesuai dan jelas-jelas bertentangan, menyelisihi misalnya, maka kita usahakan untuk menyampaikan baik-baik, ya. Apalagi kalau seandainya memang jenazah ini adalah jenazah keluarga kita, di mana kita lebih berhak. Baik. Adapun kalau untuk menyelenggarakan jenazah orang lain, maka memang kita syaratkan dari awal kepada pihak yang meninggal ini, pihak keluarga yang meninggal ini, kalau seandainya ambo yang akan mengurusi jenazahnya, mohon berikan ambo keleluasaan. Jangan intervensi, gitu. Sampaikan, ya. Pokoknya patang, ketika ada saudara kita yang meninggal, keluarganya minta kami untuk menyelenggarakan jenazahnya, kita sampaikan dari awal seperti itu. Nah, ternyata disetujui dan disepakati, dah kita selenggara, gitu. Wallahu ta'ala. Namun kita katakan tidak seluruh apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu salah, ya. Hanya ada beberapa hal-hal saja yang menyelisihi. Nah, ini aja yang kita usahakan untuk menyampaikannya dengan cara yang baik. Bisa jadi masyarakat kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Ya. Namun kalau seandainya kita langsung pergi, apalagi tidak ada penjelasan yang memuaskan, ini dia yang akan menimbulkan pertikaian itu. Sebab seketika kita mungkin dalam melakukan ini, mungkin ada beberapa ritual yang mungkin dengan langkah syariat, misalnya mungkin kayak yang wah misalnya kan atau misalnya ada tidak ada. Iya, nah ini nanti kita, kalau seandainya memang itu adalah keluarga besar kita minimalisir, jangan kita tinggalkan. Tapi kalau seandainya itu adalah orang lain, nah makanya kita syaratkan dari awal tadi, kalau kita yang diminta, dipercayakan mengurusi jenazahnya, ya dah, kita sesuaikan dengan ilmu yang telah kita dapati, gitu. Baik, cukup ya untuk saat ini materi sampai di sini. Tidak ada. Ini yang sangat berat sekali bagi sebagian kaum muslimin. Tidak mampu melakukannya. Padahal menyelenggarakan jenazah itu sangat ringan sekali. Tapi kenapa banyak tidak kalau? Kan setiap gerakan itu ada baca cabik kain kafan tu banyak panjang baca itu. Menutup muka tu ada baca. Menyiram pertama ada baca, menyiram kedua ada baca. Ketika kita tanyakan, dari mana bacaan-bacaan semua ini? Ya kan? Ini yang membuat tuh setiap orang takui jadinya. Kalau tidak hafal bacaan-bacaannya tuh. Sehingga hanya orang-orang khusus yang telah dikhususkan yang bisa melakukannya itu. Di mana bacaan itu semua? Pernah ketika itu salah satu murid kami meninggal dunia. Kami datang melayat dari pihak sekolah. Sampai di situ pihak keluarga minta yang menyiram pertama dari ustadznya. Akhirnya kamu datang ke situ, mau ambil ya bismillah. Ya kan? Entahnya calian tidak ada. Tak ada dibaca-baca dari ustaz cik. Hanya bismillah saja baca. Ini nanti panjang lebar kita akan mengetahui nanti setelah masuk ke dalam proses. Tadi masih pengantarnya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.